Halo kelas, selamat makan siang. Makan siang apa hari ini? Kembali lagi bersama saya, Sang Guru Honorer, hanya di program kesayangan kita bersama yang selalu menyajikan hal-hal seputar sains secara menyenangkan, Natrium Indonesia. Jadi nih kelas, kemarin itu ceritanya si Om Gendut mau pakai narkoba. Agak serem juga sih sebenarnya. Tapi setelah dengar-dengar cerita dari Pak Juber, alhamdulillah nggak jadi. Dia malah kena tipu tuh. 2 juta, enggak. Ternyata bukan narkoba, akhirnya malah teh. Ya lumayan lah katanya buat nyeduh teh gitu-gitu. Ngomong-ngomong, saya akhirnya ketemu dengan Pak Juber. Pak Juber cerita, si Om Gendut ternyata setelah dari narkoba dia mau minuman beralkohol. Saya kirain tobat. Ternyata enggak juga, emang dasar kelakuan si Om itu tuh. Tapi nih kelas, minuman keras atau minuman beralkohol bukanlah merupakan hal baru di budaya kita loh. Bahkan di setiap wilayah atau daerah di Indonesia memiliki minuman tradisional beralkoholnya masing-masing loh. Bang, kalau beras kencur beralkohol juga dong. Ngarang aja. Itu tuh minuman yang bikin sehat, kuat loh. Abang minum biar gemuk tuh. Iya, nanti saya minum. Bawel banget. Nah, kelas, di episode KMS kali ini kita akan membahas bahaya minuman beralkohol bagi tubuh manusia. Bahaya dong, kata Bang Orma juga kan minuman keras, miras. Iya, joget tadi kayaknya. Tapi sebelum itu, kita juga akan membahas beberapa minuman-minuman tradisional beralkohol dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Ya, banyak sih sebenarnya apa aja. Penasaran kan? Penasaran? Sama, saya juga penasaran. Tapi sebelum itu, pokoknya pantengin terus Kota Makan Siang episode hari ini ya. Yuk langsung aja, check it out. Yang pertama, Sopi. Sopi merupakan salah satu minuman khas dari Nusa Tenggara Timur yang dihasilkan dari fermentasi enau atau aren yang dalam bahasa ilmiah disebut dengan Arenga pinnata. Proses pembuatan sopi ini memakan waktu yang cukup panjang. Air pohon enau atau sageru dimasukkan ke wadah, dicampur dengan bubuk akar pusor, gunanya supaya air itu tidak mengental menjadi gula merah. Setelah itu, air sageru dimasak hingga keluar uap. Uap-uap yang jadi air dimasukkan ke bambu. Air itu didiamkan beberapa hari sampai kadar alkoholnya tinggi. Setelah dirasa cukup, air yang sudah menjadi sopi itu dipindahkan ke dalam botol. Sopi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur layaknya sebuah simbol kebersamaan. Biasanya sopi disajikan dalam momen-momen khusus, ritual, atau upacara daerah. Beberapa keluarga juga menyediakan sopi untuk tamu-tamunya. Dalam kultur mereka, sopi dianggap sebagai minuman yang prestisius. Yang kedua adalah tuak. Nah kelas, hampir sebagian besar wilayah Indonesia mulai dari daratan Sumatera hingga daratan timur sana mempunyai tuak. Dan salah satunya adalah di Lombok. Nah, tuak Lombok ini dibuat dari bunga aren. Pengerjaannya dilakukan di tengah hutan, dekat pohon-pohonnya. Pohon aren memang banyak ditanam di kawasan hutan. Butuh waktu semalaman untuk mengolahnya, mulai dari menunggu sari-sari bunga keluar, hingga airnya mengalir memenuhi cawan atau ember penampung. Air yang keluar itulah yang disebut sebagai sari bunga aren. Kemudian, sari bunga aren dicampur akar pohon bujur yang sudah dipotong-potong. Akar bujur memberi efek warna merah muda, juga berperan meningkatkan kadar alkohol. Kadar alkohol tuak yang baru jadi berkisar sekitar 8%. Setiap hari, pagi-pagi benar, para penjajah datang membawa jerigen kosong. Tuak dalam ember dipindah lokasikan ke jerigen. Sampai di rumah, tuak akan disuling, maksudnya agar alkohol bereaksi meningkat. Nantinya, tuak dijual dalam kemasan botol air mineral berukuran 1,5 liter. Per botolnya dihargai sekitar 15-17 ribu. Tuak bagi masyarakat setempat juga menjadi sebuah simbol kekerabatan, dihidangkan untuk menjamu tamu atau diminum ketika berkumpul bersama kerabat. Yang ketiga, arak Bali. Nah, kalau tuak disinyalir memiliki kadar alkohol tak lebih dari belasan persen, nah
arak Bali ini disinyalir memiliki kadar alkohol lebih tinggi, yaitu sekitar 30-50%. Dalam takaran yang tak pas, arak bakal memabukkan. Namun, fungsi utama arak bukan untuk membuat orang mabuk. Minuman ini dipakai untuk keperluan upacara adat dengan ritual tertentu. Sama seperti daerah lain, tujuannya untuk keakraban. Arak dibuat dari fermentasi sari kelapa, beras, dan buah-buahan. Umumnya, arak diminum dengan campuran seperti jus atau sirup supaya rasanya lebih nikmat. Yang keempat, balo. Balo ini merupakan minuman khas dari Sulawesi Selatan yang biasanya terbuat dari beras atau pohon lontar. Orang zaman dulu percaya balo dipakai untuk meminum penjamuan tamu-tamu kerajaan. Namun makin kesini, penikmatnya semakin meluas, tak terbatas kalangan. Mulai orang biasa hingga bangsawan gemar menikmati balo. Kadar alkoholnya pun mirip tuak dan arak. Yang kelima adalah Suansrai. Nah, Suansrai ini merupakan salah satu minuman yang dibuat dari fermentasi pohon kelapa yang sudah tua loh kelas. Dan minuman ini merupakan minuman khas dari Papua sana. Layaknya tuak dan arak, Suansrai memiliki kadar alkohol lumayan tinggi, yakni berkisar 20-30%. Suansrai banyak dijumpai di daerah Biak. Suansrai diminum untuk keakraban, misalnya disajikan untuk tamu atau kerabat dekat yang datang ke rumah. Yang keenam, cap tikus. Ya, pernah dengar cap tikus? Ya, minuman ini merupakan minuman khasnya dari tanah Minahasa sana loh kelas. Ada tikusnya nggak, Bang? Kayaknya enggak sih, kan minuman. Cap tikus mengandung alkohol, sama seperti Suansrai, tapi lebih tinggi, yakni lebih dari 40%. Memang, kadang alkohol tersebut tergantung dengan teknik penyulingannya. Makin sering disuling dengan baik, kadar alkoholnya makin tinggi. Cap tikus dibuat dari air nira atau saguer, mirip seperti sopi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah lapen. Lapen merupakan salah satu minuman asal Yogyakarta loh kelas. Nah, minuman ini disinyalir memiliki kadar alkohol yang lebih dari 80%. Luar biasa banget ya. Bang, emang lapen apaan, Bang? Ada singkatannya nggak? Mau tahu? Lapen itu katanya bikin langsung pening, makanya disingkat lapen. Cairan itu dicampur dengan air biasa dengan komposisi 1:4 atau 1:5. Baru setelahnya, lapen dicampur dengan cairan perasa buah-buahan. Di beberapa tempat, lapen dijual ilegal karena termasuk minuman keras. Nah kelas, gimana? Sudah pada tahu kan? Itulah beberapa macam minuman tradisional beralkohol dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Lalu, apa saja sih bahaya bagi tubuh jika mengkonsumsi minuman beralkohol? Nah, penasaran kan? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Yang pertama, merusak hati. Alkohol dalam kadar berlebih dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya gangguan seperti penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis, alkoholik, hingga kanker hati. Yang kedua adalah rentan terkena pankreatitis. Saat Anda terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, pankreas akan memproduksi zat beracun yang mengakibatkan Anda mudah mengalami radang pankreas atau pankreatitis. Yang ketiga, mengalami masalah sistem pencernaan. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama juga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran pencernaan. Selain itu, bahaya alkohol yang dikonsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan luka di dinding lambung atau gastritis, bahkan kanker di saluran pencernaan. Yang keempat, menurunkan fungsi otak. Kehilangan koordinasi, berkurangnya refleks tubuh, menurunnya penglihatan, gangguan mood, mudah lupa, pingsan, hingga meningkatnya resiko stroke merupakan kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada otak Anda apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima yaitu resiko terkena penyakit jantung. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dapat memicu munculnya gangguan pada jantung seperti gangguan irama jantung, peningkatan tekanan darah, melemahnya otot jantung, hingga meningkatkan resiko terkena penyakit jantung.
Yang keenam atau yang terakhir yaitu meningkatkan risiko kanker. Hal ini dikarenakan alkohol diketahui memiliki sifat karsinogen yang bisa merusak sel-sel di tubuh dan memicu munculnya penyakit kanker. Beberapa jenis kanker yang bisa muncul seperti kanker mulut dan tenggorokan, leher, hati, payudara, dan kanker kolorektal. Ada lagi bang, risiko kanker. Apaan lagi sih? Kalau jalan sama abang, boros. Yaelah, itu mah kangkung kering. Itu mah karena abang aja, makanya banyak. Nah abang juga minta jajannya banyak. Ya enggak, banyak kan situ. Jadi kelas, itulah bahaya bagi tubuh jika mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, lebih bijak lagi ya, mengkonsumsi apapun ke dalam tubuhmu. Demikian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan dari redaksi Kotak Makan Siang Naturium Indonesia. So, saya sang guru honorer undur diri dulu ya kelas. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini. Ingat, teruslah mempelajari sains, karena bersama Naturium Indonesia, sains itu menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa, see you! Bang, pulang. Iya bang, pulang. Jangan lupa Om Gendut jalan-jalan. Iya nanti yang gendut udah mau pulang ya.